Belakangan ini, Sri Lanka tengah menjadi sorotan media nasional hingga internasional. Karena negara berpenduduk 22 juta orang ini berada dalam cengkraman krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaannya. Berada di ambang kebangkrutan hingga ditinggal kabur oleh sang presiden. Berikut adalah 10 fakta negara Sri Lanka yang jatuh bangkrut. Bendera negara tertua. Melansir dari situs tribuntravel.com, bendera bergambar singa emas ini sudah ada sejak 162 sebelum Masehi. Sementara itu, simbol singa emas memegang pedang baru diperkenalkan pada tahun 1948 pasca memperoleh kemerdekaan. Bendera Sri Lanka saat ini secara resmi diadopsi pada 22 Mei 1972. Desainnya terdiri dari latar belakang merah dan kuning keemasan yang menampung dua gambar. Gambar pertama terdiri dari dua garis vertikal yang sama dengan warna hijau pirus gelap dan warna oranye. Sisa 2/3 dari bendera ditempati oleh singa emas memegang pedang upacara kecil di kaki depannya dan ornamen-ornamen kecil di setiap sudutnya. Perdana Menteri perempuan pertama di dunia. Dari semua jajaran Perdana Menteri negara di dunia, ada satu nama yang akan selalu melekat dalam sejarah. Dia adalah Sirimavo Bandaranaike, perempuan pertama di dunia yang terpilih sebagai kepala pemerintahan Sri Lanka. Sirimavo dilantik pada Juli 1960. Dengan kekuatan dominan dalam politik Sri Lanka, Sirimavo menjabat 3 periode dan masa jabatannya berakhir pada tahun 2000. Mother of the People adalah sebutan yang disematkan pada dirinya. Kalau Indonesia punya Raden Ajeng Kartini, Sri Lanka punya Sirimavo Bandaranaike. Pernah dijajah Inggris. Invasi Inggris di Ceylon dimulai pada tahun 1789. Sedikit informasi, nama Ceylon ini adalah sebutan untuk Sri Lanka pada masa kolonialisme Inggris yang digunakan sampai tahun 1972. Karena gusar akan penjajahan yang terus-menerus dialaminya, rakyat Sri Lanka mulai sadar akan arti pentingnya nasionalisme. Setelah mendapat tekanan yang bertubi-tubi dari rakyat Sri Lanka, Inggris akhirnya membentuk konstitusi baru di tahun 1944. Namun tidak sepenuhnya memerdekakan Sri Lanka. Kemudian pada tahun 1947, Inggris akhirnya memerdekakan Sri Lanka secara utuh. Setahun berikutnya, tepatnya 4 Februari 1948, Sri Lanka menjadi negara merdeka sepenuhnya. Situasi ekonomi yang merosot. Pasca kemerdekaan, perekonomian Sri Lanka ditopang oleh pendapatan ekspor dan sektor pariwisatanya. Hasil devisa tersebut kemudian digunakan untuk mengimpor bahan makanan pokok. Kondisi tersebut membuat cadangan devisa Sri Lanka berada di bawah tekanan. Alhasil, Sri Lanka sering mengalami krisis neraca pembayaran. Bahkan sejak tahun 1965 dan seterusnya, Sri Lanka memperoleh 16 kali pinjaman dari The International Monetary Fund atau IMF. Sayangnya, ekonomi yang tak kunjung membaik justru membuat Sri Lanka menanggung beban hutang yang semakin menumpuk, hingga terjadi krisis dan inflasi. Kini, krisis ekonomi sudah menghajar habis-habisan hampir setiap sudut perekonomian warga Sri Lanka. Kalau sudah seperti ini, salah siapa ya? Sang presiden kabur. Ketika nasib sebuah negara berada di ujung tanduk, tentunya semua rakyat akan berharap kepada sang presiden untuk berada di barisan terdepan dalam menangani permasalahan yang ada. Tapi lain halnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa.
Di tengah krisis yang melanda negaranya, Gotabaya justru memilih untuk melarikan diri ke luar negeri dengan pesawat militer. Alih-alih hadir ke hadapan publik untuk menenangkan situasi dan meminta maaf, Gotabaya justru hanya mengirimkan surat pengunduran diri melalui email kepada ketua parlemen. Duh, kelakuan presidennya sedikit menguras emosi ya guys. Tapi dengan pengunduran diri sang presiden, rakyat Sri Lanka justru bersuka cita menyambut kabar tersebut. Bahkan sampai tamasya ke rumah sang mantan presiden loh. Voli sebagai olahraga nasional. Olahraga voli pertama kali diperkenalkan di Sri Lanka pada tahun 1916 dan banyak digemari oleh masyarakat. Nah, sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, dibentuklah Federasi Bola Voli Sri Lanka pada 4 September 1951. Kemudian pada tahun 1991, pemerintah Sri Lanka menetapkan voli sebagai olahraga nasional dengan persetujuan dari Nanda Mathew, Menteri Olahraga Sri Lanka pada saat itu. Dan sepertinya sampai sekarang masih menjadi olahraga nasional yang paling favorit. Rumah Gigi Buddha. Sri Lanka merupakan salah satu negara yang memiliki destinasi wisata rohani, tepatnya di Kandy, bekas ibu kota Sri Lanka. Kota ini menjadi kota suci untuk umat Buddha di Sri Lanka, karena menjadi tempat bersemayamnya relik suci berupa gigi asli dari Siddhartha Gautama. Tempat suci tersebut bernama Sri Dalada Maligawa atau Vihara Gigi. Sayangnya, pengunjung yang datang tidak bisa melihat langsung gigi sang Buddha karena ditempatkan di dalam sebuah rumah kayu. Namun, gigi tersebut dikeluarkan 5 tahun sekali dalam festival tahunan Esala Perahaira atau Festival of the Tooth. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk berkunjung? Adam's Peak. Adam's Peak atau Puncak Adam menjadi salah satu kawasan wisata ziarah yang cukup populer di Sri Lanka. Adam's Peak telah menjadi kiblat berbagai kepercayaan di Sri Lanka selama lebih dari 1000 tahun. Usut punya usut, Adam's Peak begitu disucikan oleh masyarakat setempat. Lantaran, di dalamnya terdapat situs berupa jejak kaki raksasa yang mereka yakini sebagai jejak kaki Nabi Adam alaihi salam. Alasan ini pula yang melatar belakangi pemberian nama Adam's Peak pada tempat ini. Bertengger di area puncak Bukit Nan Indah, Adam's Peak terletak di wilayah pegunungan di antara distrik Ratnapura dan Nuwara Eliya, Provinsi Sabaragamuwa, Sri Lanka. Gimana? Apakah kalian tertarik berziarah ke Adam's Peak? Penghasil dan pengekspor teh terbesar. Kalian suka minum teh? Sepertinya Sri Lanka menjadi destinasi yang tepat nih untuk dikunjungi. Ihaps, negara ini menjadi salah satu penghasil teh terbesar di dunia. Bahkan, di negara ini sampai punya museum teh yang bernama Kelonti Museum. Di tempat tersebut, kalian bisa duduk manis sambil menikmati secangkir teh dan belajar tentang sejarah teh di Sri Lanka. Berdasarkan data yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization atau FAO, Sri Lanka adalah negara penghasil teh terbanyak dengan produksi teh sekitar 278.000 ton pada tahun 2020. Di mana Sri Lanka berada di posisi keempat sebagai penghasil dan posisi ketiga pengekspor teh dunia. Memiliki 2 nama julukan. Ada yang tahu nama julukan untuk Sri Lanka? Jadi nih guys, untuk nama julukan pertama adalah Mutiara dari Samudra Hindia. Penyebutan ini diberikan berdasarkan keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di Sri Lanka. Selain itu, julukan tersebut juga disematkan karena Sri Lanka merupakan salah satu negara yang produk ekspornya adalah batu permata. Julukan yang kedua adalah Tetesan Air Mata India. Pemberian nama ini sesuai dengan bentuk pulau dari Sri Lanka di Samudra Hindia
yang menyerupai tetesan air mata dari anak benua India. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Thank you update lovers.